always on the move. If you get in my way, you'll catch a 1 and 2. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel di Indonesia, di konten di Elite Review. Mungkin kalian pada nanya ya, kenapa review kali ini duduk? Karena review kali ini akan lumayan panjang perjalanan ceritanya si motor legendaris ini nih. Sebelum gue cerita lebih panjang tentang motor ini, buat teman-teman yang nonton dan yang suka dengan konten ini, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya gitu. Sama, yang lagi cari official merchandise dari Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan shopnya dari Indonesia. Kita akan ada beberapa artikel terbaru yang akan launching deket-deket Morning Drivers Club di tanggal 25 bulan Februari ini gitu. Jadi stay tune terus ya. Oke, tanpa berlama-lama nih buat teman-teman yang memang sudah lihat updatean dari gue pribadi ataupun updatean dari Instagram dari Delta Indonesia saat di Soul Nation, motor ini nongol pertama kalinya. NSR 250 2 tak. Motor yang mungkin kalian kenal di film Full Throttle yang dibintangi sama Andy Lau. Salah satu motor legendaris menurut gua untuk di kelas 250 2 tak. Yang dimana kalau gue bilang ini adalah raja terakhir dari motor 2 tak bagi gue. Gitu. Nah, buat teman-teman yang nanya nih, wah Mas Rizwan banyak juga koleksinya. Enggak teman-teman, ini adalah punya sahabat gua Mas Adit. Gitu. Nah ceritanya nih kenapa Mas Adit sampai bangun ini, sebenarnya Mas Adit ini tidak suka dengan motor. Gitu. Jadi Mas Adit itu kalau kalian lihat konten sebelumnya adalah owner dari si Estilo yang gue bangun juga. Terima kasih banyak Mas Adit nih sebelumnya yang udah mempercayakan kendaraannya yang gue bangun. Gitu. Jadi Mas Adit ngobrol sama gue, apa ya Mas gitu. Lahirlah si NSR 250 ini yang gue bilang raja terakhir. Dia nanya sama gue, Mas kira-kira kalau Mas mau beli motor lagi itu apa ya gitu. Ya gue bilang ini adalah impian gue lah si motor ini, dan terima kasih banget lagi Mas Adit sudah bisa mewujudkan impian gue, biarpun bukan punya gue, tapi gue bisa ngebangun dan menikmati motor ini. Gue sangat amat terima kasih. Nah buat teman-teman semua yang penasaran nih, ini motor beli jadi kayak gini? Enggak. Jadi di awal gue beli motor ini semuanya tercerai berai teman-teman, bener-bener tercerai berai. Jadi saat gue datang itu motornya udah dalam keadaan dibongkar, mesin di bawah, wiring di sampingnya, dan si sasisnya digantung, yang dimana ternyata sasisnya pun ada beberapa masalah lah gitu. Jadi alhasil harus benar-benar dirapihin. Jadi kalau ngomongin masalah ngebangun, ya ini lebih ke bikin motor, ya kan? Karena semuanya tercerai berai, semuanya mulai dari nol, gitu. Jadi bisa dibilang banyak banget parts yang tidak ada di motor ini, gitu loh. Kenapa gue suka banget sama motor ini? Karena satunya Honda, gue suka banget sama Honda. Terus Mas Adit juga kebetulan cocok juga. Terus dengan kalau ngomongin masalah yang alasan dengan istri adalah investasi. Motor ini kalian bisa lihat di mana-mana harganya. Investasi yang menurut gue kalian bisa nikmatin dan kalian bisa berinvestasi, itu adalah menurut gue bentuk investasi yang paling sip ya gitu. Ini bukan pembenaran aja sih, tapi sebenarnya emang benar gitu, motor ini investasi. Motor ini spesialnya adalah pasti single arm teman-teman, single arm, desainnya yang timeless, sama motor ini tidak menggunakan kunci. Motor ini adalah salah satunya motor, correct me if I'm wrong, tahun segitu, tahun 97 motor ini yang sudah menggunakan kartu. Jadi dia tidak lagi dioperasikan dengan kunci, menggunakan kartu, yang dimana ada plus dan ada minusnya. Plusnya adalah canggih ya, pakai kartu keren. Minusnya adalah ini semuanya CDI, servo, semua segala macam itu ada di kontrol di
dalam modul yang ada kuncinya itu, PGM kalau ngomongnya. Ini PGM 4. Nah itu tuh kalau rusak harganya ajaib teman-teman. Jadi motor ini karena tercerai-berai, jadi gue nggak tahu motor ini hidup apa enggak dalam saat waktu pertama kali diambil. Jadi kayak ngomong-ngomong orang beli kucing dalam karung, ya motor ini benar-benar beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu kelengkapannya karena gue juga baru sekali ngebangun motor ini. Gue cuma hanya menikmati saat teman gue punya, gue cuma menikmati ngeliat doang. Gue belum pernah naik, gue belum pernah ngerasain motor ini, apalagi ngebangun. Jadi benar-benar blast blank gue gitu. Dan alhamdulillahnya gue punya teman-teman yang memang baik sama gue, yang bisa ngebantu gue. Jadi alhasil bisa jadi ini motor. Balik lagi ke kartu, karena semuanya kontrol unitnya ada di situ semua. Jadi itu yang pertama kali kita hidupin dulu nih, kita tes untuk hidup. Dibantu sama temen gue, Mas Krisna dari Motofix. Itu pertama kali dicek hidup, tapi memang ada beberapa problem yang menyebabkan motor ini sedikit pincang saat pertama kali hidup. Ini motor dari mulai tercerai-berai di bawah teman-teman, di kardus, kalian bayangin ya, di kardus itu sampai akhirnya kita dibantu sama tim dari Motofix, kita naikin dulu untuk sasis dan mesinnya, kita hidupin. Motornya pincang, terus ada warning yang dimana speedometernya tadinya sunburn, jadi gue nggak tahu itu ini errornya apa. Gue nanya sama beberapa senior gue, Mas Ucin, terima kasih banyak yang udah gue repotin, juga beberapa teman-teman gue lah yang memang ahli di bidang motor-motor jadul. Salah satunya adalah Mas Gani, juga gue tanya-tanya tuh, Gani gimana, Gani ini segala macam, karena gue nggak bisa ngebaca karena si speedometernya ini sunburn saat pertama kali gue dapet. Jadi gue nggak tahu itu errornya apa. Jadi kita cuma tebak-tebak buah manggis doang nih. Udah, alhasil motornya gue ambil. Udah sampai memang gue sama Mas Krisna dari Motofix ini cuman gue mau tahu ini problemnya apa. Jadi habis itu gue ambil motornya dalam keadaan masih setengah jadi, masih jauh banget dari jadi, maksudnya setengah terakit ya, ngomongin jadi enggak lah, setengah terakit, sasis masih raw segala macem. Gue tarik ke bengkel Bang Oki di daerah Pondok Aren, dibantu sama Mas Gani, referensi dari Mas Gani luar biasa. Gue bawa ke sana, gue baru tahu ternyata banyak sekali barang yang tidak ada. Karbunya tidak normal, koilnya tidak normal, kabel bodinya tidak normal. Semuanya motor ini tidak normal. Terus yang lucunya lagi, yang gue bilang tadi itu locknya, kalian pasti mikir, terus kalau pakai kartu gimana cara ngunci stangnya? Ngunci stangnya itu pakai mekanis teman-teman, ditarik kan di sebelah kiri, itu ditarik, ngebukanya pakai kunci kartu. Saat dimasukin, kita kan naikin dulu nih mesinnya, naikin dulu semuanya untuk nanti dibongkar lagi gitu. Jadi gue ngobrol sama Mas Gani dan Bang Oki, ini motor dinaikin dulu semuanya, kita bikin normal dulu, baru kita bongkar, abis itu kita bangun gitu. Jadi gue nggak mau ngebangun dalam keadaan gue paralel, menurut gue resikonya terlalu besar gitu. Jadi udah dinaikin dulu deh, kita normalin dulu, abis itu kita bongkar, kita bangun lagi. Problem pertama adalah kunci locknya tidak bisa kebuka. Jadi locknya gue tarik, ceklek ke kunci, ada mekanismenya di tengah sasis itu, ke kunci, klek, kunci. Saat gue masukin kartu, cetrek, nggak mau ngebuka. Jadi kunci tetap aja ngunci. Lo harus ngejumper kabel untuk ngebuka si kuncinya. Masalahnya adalah di PGM-nya. Sebenarnya bisa dijumper dengan 2 kabel untuk ngejumper supaya ada tombol tambahan untuk ngebuka si locknya. Ini adalah permasalahan yang pertama. Lagi-lagi, Mas Adit memang orang yang perfeksionis. Dia tidak mau seperti itu. Alhasil, belilah kita PGM-nya. Kalian tahu PGM-nya harga berapa? Mungkin seharga X-Max baru mungkin. PGM second, harga X-Max baru. Yang dimana hanya untuk ngidupin locknya supaya bisa dibuka pakai kartu. Dibantu sama Mas Ucin, akhirnya gue dapet tuh si partsnya, si PGM-nya itu. Memang
ada memang gue butuh lah itu, lebih dibilang tuh esensial lah ya, ngomongin penting banget hal itu. Jadi gue beli, gue order sama Mas Ucin, itu terpasang akhirnya bisa normal. Setelah nyala motornya pincang, karena dari awal kan motornya pincang ya. Kabel bodi diurut sama Bang Oki, dibongkar semua kabel bodinya. Ini motor sih ya bisa dibilang ya tadi ya gue bilang ya plus minus dari motor tahun segitu, dengan menurut gue dengan kecanggihan yang di atas rata-rata. Honda bikin motor ini menurut gue canggih, tapi untuk kita yang memang spare partnya terbatas ini sangat amat menyusahkan jadinya. Kabel semua dibongkar, motor tetap belum bisa enak. Ya udah karbu lah mulai, karena motor ini masih karburator. Motor ini 250 2 silinder dengan 2 karburator. Dibongkar semuanya, mesin. Oh iya, motor ini kopling kering teman-teman, sama kayak Ducati. Bedanya kalau Ducati, setahu gua, lagi-lagi nih correct me if I'm wrong, dia saat belum ditarik kopling dia bunyi. Oh ini kebalik, saat nggak ditarik kopling dia nggak bunyi, saat ditarik dia bunyi cek 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 cek, seperti kopling kering. Ini kopling kering. Jadi kalian kebayangkan motor yang tidak ada cover engine kanan kiri itu nggak ada, cover kopling itu kebuka aja blast, didiemin kata orangnya selama 5-6 tahun motor ini dalam keadaan seperti itu. Jadi kalian kebayang dong apa aja yang sudah termakan usia ditaruh di tempat terbuka. Jadi ini koplingnya kita ganti plat-platnya semua segala macam, kita pasangin covernya dan partnya, ya Allah. Gue sih udah sampai dalam tahap yang kayak ini bagi orang yang sabar dan bagi orang yang memang passionate motor ini. Kalau motor yang orang yang nggak sabar dan tidak passionate, kayaknya motor ini tidak akan jadi lah gitu. Mendingan beli jadi aja lah dibanding ngebangun. Dari mulai kabel, tadi PGM, mesin, kita memang dapat dari orangnya itu memang overhaul kit, atau bisa dibilang kayak seal-sealnya itu kita dapat dari orangnya. Memang orangnya sudah mempersiapkan motor ini untuk pasti akan, motor ini kan motor tua ya gitu, pasti akan adalah refreshment, apalagi dengan keadaan mesin seperti itu. Jadi kita dapat tuh teman-teman kayak si selang radiator Samco, terus packing-packingnya, terus ring pistonnya itu kita dapat dari dia. Alhamdulillahnya pistonnya masih dalam keadaan yang normal, jadi masih bisa dipakai lagi nih. Ringnya aja kita ganti yang memang udah bawaan dari si owner sebelumnya yang memang tadinya berniat untuk merefresh si engine ini gitu. Terus kayak barang-barang esensial yang nggak ada tuh teman-teman ya, kayak radiator tuh nggak ada radiator, gue nggak dapet radiator itu. Jadi radiator kebetulan karena NSR SP gue yang 150 nya pakai NSR 2,5 si radiatornya, dan bodinya pecah gara-gara si radiator MC28 itu. Akhirnya MC28 si radiatornya itu gue pindahin ke sini, memang untuk ini, karena memang ini NSR 250 cc MC28 gitu. Jadi gue pasangin di sini. Terus apalagi ya yang esensial lagi nih saat habis pasang-pasang mesin, normalin mesin gitu ya. Terus kan ada beberapa ya kayak tabung radiator, tabung oli samping itu nggak ada semua. Selang radiator yang tadinya ada, selang-selang kecil, selang-selang vakum itu nggak ada. Jadi memang bener-bener itu kita belajar dari manual book, dari Google, dari Wikipedia, semua segala macam kita belajar ukuran dari selangnya segala macam, dibantu dari Mas Yosa dari Motovix, dibantu dari Gani, dibantu dari Bang Oki gitu. Kita bantu gitu untuk cari-cari selang yang memang untuk menormalkan motor ini gitu loh. Setelah radiatornya dipasang segala macam, sirkulasinya semuanya udah kita normalin, baru deh tuh kelihatan itu kita butuh oli, botol oli samping, kita butuh tabung air radiator. Wah, dan gue pesan beberapa parts ke memang forwarder atau memang yang jualan parts-parts dari NSR. Ini selama perjalanan gue ngebangun ini ada sedih dan ada manisnya gitu ya ngomongnya teman-teman ya. Sedihnya udah pasti yang ngeluarin duitnya nggak sedikit gitu. Dan manisnya tuh yang kayak ya gue jadi ketemu orang baru, gue jadi bisa belajar hal baru, gue bisa tahu ini motor keribetannya gimana, gue bisa ngejelasin gimana cara motor ini normalnya, semua segala macam yang dibantu sama Bang Oki dan Gani.
Gue beli parts kemarin itu ada beberapa parts ya, kayak yang gue pesan dari satu orang ini. Ada beberapa parts seperti footstep Taiga, terus speedometer, tabung oli samping, cover engine, semua segala macam. Ada 2 barang yang tidak nyampe sampai sekarang dan orangnya ngeblok gue di Instagram buat Brave Racing. Mudah-mudahan nonton ya. Itu barangnya masih saya tunggu ya sampai sekarang. Si speedometer dan tabung radiatornya tolong dikirim barangnya, karena memang biarpun sudah dibeli nih si tabung radiator tabung oli samping dan si speedometernya, itu harganya kan nggak murah ya. Jadi janganlah ngeblok-ngeblok kayak gitu, nggak berkah. Terus juga ada beberapa parts yang gue dapat dari Mas Ucin. Mas Ucin terima kasih banyak, PGM-nya kemarin dari Mas Ucin. Kalau nggak ada Mas Ucin gue bingung tuh nyari di mana nih. Speedometer juga akhirnya gue beli lagi, teman-teman. Speedometer yang sunburn-nya masih ada. Gue beli lagi speedometer. Jadi gue beli speedometer, Mas Adit beli speedometer itu 2 kali. Satu yang dari Brave yang belum nyampe sampai sekarang, sama speedometer yang beli dari Mas Ucin. Tabung oli samping juga itu beli 2 kali. Karena ini esensial banget, tabung oli samping nggak mungkin dong dicampur-campur mulu ke tangki gitu. Ya memang motor ini memang lahirnya dengan tabung oli samping, dan unik banget tabung oli sampingnya. Tabung oli sampingnya kalau kalian lihat ada di sebelah sana, nggak sekecil itu. Sebenarnya ada lagi, dia ada 2 tabung oli sampingnya. Seperti ini bentuknya. Jadi dia ada 2 tabung sebenarnya, itu yang bikin mahal. Tabung oli sampingnya harganya seharga Mio ya teman-teman. Seharga Mio tabung oli samping second gitu. Jadi ini beli tabung oli samping 2 kali, beli speedometer 2 kali gitu. Nah, tabung oli samping, speedometer itu terima kasih Mas Ucin, kemarin udah dibantu banget lah sama Mas Ucin gitu, ngelengkapin barang-barang yang esensialnya. Tabung radiator juga beli dari Mas Ucin gitu. Bracket teman-teman, ini belum ngomongin masalah modifikasinya, ini baru ngomongin masalah ngelengkapin motornya. Bracket body, bracket coil, bracket dalam ada di sini sekitar bracket lampu belakang, bracket lampu depan, itu banyak banget bracketnya. Mungkin sekitar ada 10 ya bracket ya, bracket besi segede-gede gini nih. Bracket yang gede itu bracket lampu belakang, bracket lampu belakang benar, sama bracket lampu depan. Itu harganya sudah 2 digit untuk bracket. Jadi kalau ngomongin motor ini beneran gue amazed lah sama harga-harga motor ini ya, karena memang di Jepangnya pun motornya kemarin Mas Ucin sempat update itu lebih mahal dibanding CBR yang 1000 yang baru, harga motor ini di Jepangnya gitu. Jadi ya sudah sangat wajar ya untuk motor ini kenapa mahal gitu. Itu baru barang-barang esensial nih teman-teman ya, kayak bracket itu udah harganya segitu. Terus pasang bodinya tadi nggak kayak gini teman-teman, bodinya itu hancur minah semuanya, nggak bisa kepake. Akhirnya kita beliin bodi baru nih, windshield baru, tanduk rusa itu juga baru, sen kanan kiri juga baru, spion juga baru. Cuman yang kita bisa selamatin dari motor ini ada lampu belakang dan lampu depan. Gue semuanya order ke Mas Gani. Terima kasih Mas Gani ya, sudah membantu semuanya, sudah membantu gue untuk mencari barang-barangnya, sudah membantu gue untuk banyak banget gue berdiskusi dengan Mas Gani untuk belajar motor ini. Karena Mas Gani sempat punya motor ini ya teman-teman. Kalau teman-teman nge-follow Instagram Mas Gani ataupun YouTube-nya Mas Gani gitu, Mas Gani sempat punya MC28 juga yang waktu itu sempat ditawarkan ke gue saat dia mau nikah. Dan kebetulan saat itu gue lagi nggak megang uang. Kalau gue megang uang, aduh, itu penawarannya sangat bagus ya Mas Gani ya. Nyesel dia kalau sampai jual. Mungkin sampai sekarang dia masih nyesel tuh jual dengan harga segitu. Kalau tanya, harganya berapa sih Mas sekarang? Ya kalian browsing aja lah, harga motor ini berapa sekarang. Terus, itu baru beberapa parts yang esensial ya. Baru beberapa parts yang memang penunjang motor ini normal kembali gitu. Yang tadi gue bilang, dari mulai shock breaker bocor depan, shock breaker belakang bocor, seal bearing roda oblak semua. Jadi memang ya tidak bisa komplain teman-teman, karena belinya kucing dalam karung. Kan kita nggak tahu kondisinya kayak gimana. Alhasil ya udah refresh lah semuanya. Shock breaker kita ganti sealnya, dibantu sama Mas Gani kemarin nyari seal-sealnya.
Dibantu sama Bang Oki nyari seal-sealnya, terus shock breaker belakang, shock breaker depan kan itu banget ya teman-teman, sangat krusial ya, karena motor ini motor yang tidak pelan, 250 cc 2 tak, itu kalian deket sama Tuhan kalau bawa motor ini, karena menurut gue ini motornya cukup liar di 250 cc 2 tak itu. Gue baru sekali nyobain dan gue amazed banget sama powernya. Shock breaker belakang kemarin bawaan standarnya masih dapat dari orangnya, tapi dalam keadaan ini tidak prima. Jadinya shock breaker belakang kita ganti pakai Nitron dengan tabung 2 tabung dengan preload. Tabung preloadnya juga udah ada di sini, yang sudah dari Mas Ucin. Kita beli dari Mas Ucin yang sudah di apa ya ngomongnya, di rebound sama Kotix gitu. Kalian pasti yang udah tahu motor-motor racing gitu ya, Kotix itu beberapa kali gue lihat nongol di road race motor-motor yang road race itu di setting suspensinya sama Kotix. Ini suspensi belakang Nitron yang sudah di rebound lagi sama Kotix, sudah dibongkar lagi gitu. Jadi kemarin kita beliin tuh dari mulai shock breaker belakang, seal-seal semua macam motornya supaya duduknya berdirinya enak dulu. Mesin udah normal diurusin sama Bang Oki. Kelistrikan canggih banget Bang Oki, udah bisa ngurusin listrik motor ini, yang dimana motor ini sangat ribet kelistrikannya. Menurut gue sangat ribet. Gue pas motor ini dicerai berai kabel bodinya, gue pusing sendiri. Mungkin gue mulai rontok rambut gue kalau misalnya gue suruh rakit kabel ini sendiri. Terus Mas Ucin juga sangat amat membantu karena Mas Ucin ngebawain kabel body original dari MC28 supaya Bang Oki bisa melihat jalur-jalur dari si kabel ini gitu, yang bisa menjadikan motor ini memang mau dibikin sama Mas Adit senormal mungkin. Setelah kabel diinstal, shock breaker dipasang depan belakang, barulah motor ini terlihat berdirinya. Tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Mas Adit pengen motor ini seperti keluar dari showroom, cakepnya. Jadi sasis semua kita powder coat, kita sunblast dari mulai arm belakang dan sasis. Ini kan subframe dalam sini kita powder coat, kita sunblast juga. Untuk sasis depan juga kita sunblast. Terus saya polish untuk sasis depannya karena memang originalnya itu tidak warnanya abu-abu. Jadi setelah itu semua, karena Mas Adit maunya motor ini cakep luar dalam, udahlah setelah motor ini terpasang shock breaker depan belakang, sudah duduk normal, barulah kita bongkar lagi. Kita bongkar lagi dari mulai si sasis. Sasis semuanya kita sunblast dulu. Semua kita sunblast, sasis semua kita sunblast, semua bracket-bracket yang hitam-hitam, semua yang berwarna itu kita powder coat. Sasis kita sunblast, arm belakang kita sunblast, subframe di belakang ini kita sunblast juga, dan yang spesial itu adalah di sasis depan. Sasis depan itu gue minta tolong sama Mas Yaner dari Autoblast, tempat gue sunblast itu, gue minta polish depannya karena si MC28, si NSR ini itu sasis depannya saat motor di tahun segitu, sasis depannya itu polis gitu teman-teman. Jadi gue minta tolong dipolis di depannya supaya seperti motor originalnya gitu. Udah gue polis nih, udah cakep semua. Nggak lupa nih kayak si velg depan belakang, si shock breaker, pokoknya apapun yang berhubungan dengan cat-catan itu kita powder coat semua. Bracket-bracket yang kecil-kecil semuanya di powder coat. Jadi kalau kalian telanjangin ini motor ini bisa dibilang kondisinya sih top marko top lah gitu. Tidak ada lagi lah kayak berbau-bau usang dari mulai motor ini. Yang ketinggalan hanya si mesinnya. Mesinnya memang tidak gue sunblast karena gue takut resikonya lumayan gede. Jadi gue biarin mesin ini hanya dibersihkan pakai bensin aja sama Bang Oki dan Bang Cakil gitu. Terus setelah semuanya di powder coat, mulai tuh kan bannya ya teman-teman ya, bannya udah mulai tua, udah mulai pecah-pecah. Akhirnya bannya kita ganti. Bannya kita ganti menggunakan Diablo Super Corsa. Depan 170
120/70, belakangnya itu 160/60 untuk ban ukuran belakangnya. Yang menjadikan motor ini semok banget, semok ya. Kalau gue lihat nih, mantep. Terus yang gue ngintip dari sini ini adalah yang paling tidak kelihatan itu adalah si box filter. Box filter motor ini karena karburatornya 2, jadi khusus. Tadinya gue mau pakai kayak gak dapat box filter, udahlah kita bikin aja lah. Mas Adit nggak mau. Mas Adit maunya udahlah mas, kalau mau original aja sekalian. Akhirnya kita beli box filter. Box filternya juga seharga Mio, teman-teman. Jadi box filter, ya Allah, box filternya juga mahal. Aduh, mantep lah inilah, motor inilah. Spakbor belakang tadinya potongan, dibeliin lagi ya Mas Adit juga. Wow, harganya gitu ya. Setelah si ban kita masuk, kita pasang, shock breaker, si spakbor belakang kita pasang, box filter kita pasang, ini udah mulai terakit lah motornya nih, belum bodinya. Lampu-lampu dibantu sama Bang Oki kemarin dibersihin aja, akhirnya ketolong gitu. Terus body saat nyampe bodinya ada beberapa kekurangan lah gitu, jadinya kita touch up lagi ke Square Project. Terima kasih Mas Junis ya sudah membantu untuk mereparasi dan detail apa ya ngomongnya ya, bukan detailing polesan ya, karena ada beberapa detail yang menurut kita agak kurang di bodi yang baru itu. Jadi kita touch up bodinya di Mas Junis di Square Project dan kejar tayang untuk acara Soul Nation. Jadi motor ini kita pernis ulang bodinya, kita touch up di beberapa titik yang memang menurut gua agak kurang, menyempurnakan bodi baru itu di Mas Junis di Square Project. Makanya kalian lihat di stikernya ada Square Project. Square Project itu juga yang lagi ngebangun NSR gua. Yang tunggu ya teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman yang nanya, "Oh, NSR 150 yang satu lagi mana Mas yang biru itu? Yang tadinya biru, yang sekarang akan berubah warnanya, nggak biru lagi." Gitu. Nanti kita akan launching di Square Project gitu. Jadi ada beberapa touch up dari Mas Junis yang memang gua mintanya macem-macem, Mas ininya harus presisi, ini segala macam. Ada beberapa saat kita masukin, ternyata catnya ada yang kurang presisi, minta dipresisiin lagi, minta diulang sama Mas Junis. Wah banyak lah, ribet lah. Pokoknya permintaan gue. Alhamdulillahnya Mas Junis tidak komplain. Mas Junis terima kasih ya dengan keribetan saya. Alhasil jadilah motor ini dengan bodi yang cakep ini gitu. Setelah pasangin bodi, barulah kita masuk. Oh iya, ngomongin masalah powder coat, nggak cuma sasis, nggak cuma bodi, nggak cuma perintil-perintilan kayak stang itu kita powder coat, segitiga kita powder coat, karena memang kita maunya kayak baru lah motornya, gitu. Setelah powder coat semua, segitiga atas, segitiga bawah, semua kita powder coat, kita ganti-gantiin bautnya pakai stainless. Kenapa pakai stainless? Karena memang kita bisa bilang ini adalah biar bisa dibilang period correct. Kita nggak pakai baut-baut titanium, hanya baut-baut stainless supaya nggak begitu mahal. Satu lagi karena budgetnya juga udah terlalu bengkak, jadinya kita arahkan pakai stainless biar period correct, cakep juga, dan sama budgetnya tidak terlalu besar. Gitu. Jadi gue gantiin pakai baut-baut stainless untuk si baut-bautnya, pasang, barulah kita upgrade-nya itu pertama yang paling kelihatan itu adalah si knalpotnya 2 teman-teman, beda dengan yang 150 cc karena dia 2 silinder, knalpotnya 2. Kalau kalian lihat juga, Mas kok knalpotnya naik tingginya beda ya? Memang originalnya tingginya beda teman-teman. Kanan ini lebih panjang dan lebih tinggi dibanding yang kiri. Gitu. Tapi tabungnya masih original, nggak ganti tabungnya. Jadi gue ganti hanya si silencernya aja pakai Tostek kanan kiri yang stainless. Terus upgrade juga untuk di footstep. Gue nggak dapat footstepnya saat beli. Jadi ini kita pasangin footstep Taiga. Untuk MC28 dilengkapi dengan master rem Brembo untuk belakangnya, dan tonjokan remnya itu kita pakai NGRT yang bentuknya bagus banget. Terus selang remnya, selang reservoirnya kita pakai HRC
Terus selang rem depan belakang kita pakein hel depan belakang. Disc belakang juga kita ganti. Terus disc brake belakang juga kita ganti pakai Brembo 2P. Untuk piringan depan atau disc depan juga kita ganti pakai NX4 floating. Terus kalipernya NX4 itu HRC teman-teman. Terus kalipernya juga kita pakein Brembo GP4 RS kanan kiri. Terus selang rem depan juga pakai hel naik ke atas karena supaya motor ini kenceng. Jadi alangkah baiknya kalau kita ganti si master remnya juga. Master remnya kita ganti pakai Brembo RCS 19 Costa Corta. Karena untuk dual kaliper 4 piston jadinya kita ganti pakai RCS Costa Corta ya 19. Untuk kopling, gua pengen motor ini dipakai harian nyaman sama Mas Adit. Jadinya untuk handle kopling kita ganti pakai Akosato untuk memperenteng koplingnya. Terus gas spontan pakai Domino. Terus kayak engine cut off itu kita beliin baru HRC. Untuk si saklar kiri juga kita beliin baru. Terus hand grip itu kita beliin baru juga pakai HRC. Preload depan juga beli dari Mas Gani baru supaya bisa di setel untuk preload depannya. Apalagi ya? Itu sih untuk yang upgrade dari motor ini. Terus kayak wah ini rantai juga kemarin kita dapat motornya nggak ada rantainya ya teman-teman, kita pakai DID rantainya. Terus tutup rantai juga nggak ada, jadi kita beliin lagi tutup rantai. Banyak banget lah motor ini yang nggak ada gitu, kayak baut-baut pada nggak ada gitu, beliin lah baut-baut ulang gitu segala macam. Tapi ya hasilnya sih motor ini bisa dibilang enak dinaikin, enak dipandang, dan wow, mantap lah. Terus Mas Adit ini abis upgrade terakhir kali itu adalah kartu HRC. Jadi motor ini dapat 2 kartu teman-teman saat kita ganti PGM-nya. Kartu yang normal Honda sama kartu HRC. Ternyata pakai kartu HRC itu merubah segalanya teman-teman. Jadi kan karena ini cuman kartu doang, jadi saat motor ini ganti kartu itu yang gue baca ya, correct me if I'm wrong lagi karena gue juga masih belajar di motor ini. Katanya limiternya itu loss, horsepowernya jadi lebih besar, semua segala macam. Kalau gue ngerasain di motor sangat jauh, sangat gue pakai kartu Honda standarnya sama pakai kartu HRC. Kekurangannya adalah saat pakai kartu HRC itu speedometernya blank, cuman tulisan P-030. Tidak ada speedometernya, tidak jalan karena speedometernya ini RPM-nya analog jarum, tapi kilometernya itu digital. Nah ini adalah si 2 kartu yang tadi, ini yang aslinya standarnya dan ini yang HRC. Coba kita masukin yang si nih slotnya tuh di sini teman-teman, ada di bawah sini, di situ kita masukin. Cepet. Nah, kalian bisa lihat ini ada speedometernya, ini sensor olinya juga kayaknya error nih, makanya ada oil off di sini. Makanya ada warning di sini karena oilnya off, sensor oli samping. Tuh, nah ini kalian lihat ya, ini ada gearnya, ini ada speedometer nyala. Kita cabut, matinya hanya cabut doang. Nah ini yang HRC-nya. Kalau HRC tuh langsung P030 gitu. Ini ada temperatur juga, nih nggak nyala. Jadi ya udah gini aja nih, P030 gitu. Ini kalau yang HRC. Nah, bedanya coba kita nyalain ya. Kalau ngomongin masalah beda, nih kalian mau dengar koplingnya? Yang gue bilang kopling kering. RPM-nya jauh banget naiknya. Ini untuk si
yang kartu HRC. Kita matiin, kita ganti kartu yang normalnya, yang NSR. Sebenarnya main kartu gini tuh susah ya, gue takut hilang. Dari idle-nya aja beda, idle-nya lebih rendah, ya dong. Tidak seresponsif saat pakai kartu HRC. Itu bedanya. Kalian kebayang dong kalau di jalan bedanya berasa ya. Jadi memang motor ini tuh speechless lah gue. Motor ini luar biasa. Motor ini luar biasa cantik, luar biasa menurut gue dalam tangan luar biasa canggih dan luar biasa juga powernya. Ya gue belum, mungkin teman-teman ada yang komen ya Mas belum nyobain motor lain dengan cc 2 tak dengan ini. Iya memang, tapi kalau menurut gue dibandingin dengan 150 nya sangat jauh powernya. Motor ini luar biasa bener. Setelah di upgrade tadi gue cobain motornya, wow powernya luar biasa gitu. Jadi motor ini tuh bisa dibilang memberi pelajaran gue banyak banget, kenal dengan orang barunya banyak, pengalamannya juga banyak, wow banyak lah pokoknya. Jadi motor ini kalau kalian lihat sebelumnya sih ini nggak bisa dibilang motor ya. Jadi kita benar-benar bikin dari awal motor ini dari kondisi tercerai-berai sih. Oh iya, yang menarik itu adalah kalau kalian nanya, Mas, kalau pakai kunci gimana cara buka tutup tangki? Kalau pakai kartu gimana cara buka tutup tangkinya? Iya, tutup tangkinya itu tadinya kan tetap mekanis ya teman-teman ya, tetap pakai kunci gitu. Jadi di ujung dari si kartu HRC-nya itu ada kunci kecil gitu. Nih gue tunjukin sebentar. Ini kan kartunya teman-teman. Nah di ujung kartunya ini bisa kita cabut nih. Tuh, ada kuncinya kecil. Jadi kita colokin lagi ke sini. Nah ini adalah si kartu ignition ya. Ini kartu yang HRC karena terakhir gue pakai tadi pas pakai HRC. Jadi tapi karena gue takut karena kunci cuma satu teman-teman ya kan, dan sekecil ini gue takut hilang. Jadinya kita gantilah pakai tutup tangki dari Taiga yang dimana lebih memudahkan dan tidak usah pakai kunci lagi gitu. Terus yang tadi gue bilang juga karena powernya besar, resiko untuk tank slap segala macam ini juga lumayan besar berarti ya. Jadi gue pakein steering damper aftermarket yang memang buat si NSR 250. Sebenarnya bukan buat NSR 250. Kemarin gue ngukur sama Mas Ucin tuh, yang penting sentimeternya dapat. Terus memang dia kan steering dampernya nggak di atas. Memang motor ini sudah disediakan tempat steering damper itu di sasis. Jadi bentuknya seperti ini. Saat stangnya diputar ke kiri dia ke sini, putar ke kanan dia akan dorong gitu ya. Jadi motornya jauh lebih stabil gitu teman-teman. Jadi memang motor ini sudah disediakan sih gitu-gitunya. Jadi kalian bayangin kalau 250 cc ya powernya udah segede gini, apalagi yang 500 cc ya. Gue kebayang MotoGP 500 cc tanpa ada teknologi seperti sekarang, traction control, anti-wheelie system, terus yang air suspension untuk dia start segala macam, dengan naikin raw power 500 cc 2 tak. Si skillnya sangat luar biasa ya pembalap-pembalap itu ya. Gua gak kebayang sih 250 ini lo kalau nggak bisa ngendalin sih ngeri nih motor gitu. Jadi motor ini bisa dibilang adalah salah satu motor yang memang semuanya diuji nih, mental, kesabaran sama saldo diuji, semuanya diuji nih. Dari mulai mental yang punya, mental bengkel, terus mental gue sebagai yang mengidekan untuk beli motor ini, semuanya harus gue pertanggungjawabkan kan. Jadi motor ini harus jadi gitu, nggak bisa berhenti di tengah jalan. Jadi ya itulah, alhamdulillah gue punya teman-teman yang baik yang bisa membantu gue.
Biarpun ada pihak yang memang mengambil keuntungan dari situ yang akhirnya tidak bertanggung jawab, seperti yang tadi gue bilang, Brave Racing belum memberikan gue si speedometer dan tabung oli samping yang mudah-mudahan nonton ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan mas, tolong gitu, barang-barang saya tolong dikirim ke saya gitu. Dan jadinya teman-teman juga punya experience baru untuk ngebangun motor ini. Wah, gue si Square Project, Mas Ucin, terus Mas Gani, terus Mas Yosa dari Motovix, terus Bang Oki. Wah, ini sangat amat membantu sih. Mas Yandra juga dari Otoblas yang kita gimana ya mas, warnanya apa ya, gini segala macam gitu. Wah, ini luar biasa lah bantuan dari teman-teman gue itu. Jadi motor ini sekarang sudah bisa dibilang almost perfect bagi gue ya teman-teman ya. Tidak bagi, mungkin banyak yang ngomong masih kurang ini. Untuk gue dan Mas Adit ini sudah bisa dibilang almost perfect lah. Motornya enak dipakai, enak dilihat enak dipakai tuh udah paling top lah. Yang pasti mudah-mudahan investasinya naik terus gitu. Jadi buat teman-teman semua nih yang suka dengan konten ini, terus yang suka dengan YouTube kita, sebelumnya jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya gitu. Jadi atau enggak teman-teman mau tahu perbedaan antara NSR 2,5 dan NSR 150. Kalau kalian banyak komennya, nanti akan kita bahas perbedaan antara NSR 150 SP dengan NSR MC28 250. Udah pasti harganya beda ya teman-teman ya, itu udah pasti. Bodinya, apanya, teknologinya, kalau kalian banyak yang komen, ayo nanti kita bahas head to head antara si NSR 250 dan NSR 150 SP gitu. Tapi jangan lupa yang tadi gue bilang, support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terus misalnya ada motor aneh, terus yang mau diundang ataupun mau dibahas, silahkan komen aja. Mungkin nanti kita akan bantu untuk hubungin orangnya untuk boleh nggak sih mas kita review motornya gitu. Silahkan komen aja di bawah. Ataupun nggak cuma motor, mobil juga silahkan, karena memang balik lagi nih teman-teman, gue ngomongin di Elite Showcase. Di Elite Showcase itu nggak akan ada mobil doang, tapi ada mobil dan motor. Jadi kalian bisa ngeliat di Elite Showcase itu motor-motor seperti ini insya Allah nantinya gitu. Jadi teman-teman yang nonton nih yang punya motor-motor keren, karena kita itu tidak membeda-bedakan cc, jadi dari motor-motor kecil sampai motor-motor moge 1000 cc dan up gitu, silakan boleh ikutan di Elite Showcase 2024 gitu. Jadi memang kita sama-sama antusias seperti Mas Adit. Gue memfasilitasi seperti orang-orang seperti Mas Adit, seperti gue juga yang suka motor dan suka mobil. Ya ayo kita guyup bareng, memang kita passionate bareng, ngobrol bareng di Elite Showcase 2024. Jadi majang motornya dan majang mobilnya. Jadi mungkin kita bisa bertukar pikiran antara yang suka mobil dan suka motor, ataupun yang suka dua-duanya gitu teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang lagi nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.